Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di mata kuliah matematika ini. Di sini di mata kuliah ini untuk pertemuan ini kita akan bahas kelanjutan dari kemarin. Kalau di sebelumnya kita sudah bahas tentang bentuk pangkat, bentuk akar, dan sebenarnya satu kesatuan dengan logaritma, karena logaritma itu bentuk lain atau kaitannya dengan bentuk akar itu. Jadi biasanya memang ketiga materi ini, bentuk akar, bentuk pangkat, dan logaritma itu jadi satu karena memang ada keterkaitannya di antara ketiga ini. Oke, jadi yang pertama tentang logaritma. Logaritma itu adalah operasi dasar operasi matematika yang merupakan kebalikan atau inverse dari eksponen atau pemangkatan. Jadi kalau sebenarnya bentuk logaritma itu A log B sama dengan C seperti ini bisa diubah menjadi bentuk pangkat seperti ini. Jadi kalau kemarin pada bentuk pangkat kita sudah bahas bahwa misalkan A pangkat N, A-nya adalah bilangan pokok, kemudian N-nya adalah eksponen atau pangkat. Nah di sini ini pada logaritma posisinya bilangan pokok itu menjadi yang di sini, kemudian A log B sama dengan C konstantanya. Ini harusnya A pangkat C sama dengan B harusnya. Ini ada kekeliruan ya. A pangkat C sama dengan B. Jadi bilangan pokoknya di sini A pangkat C sama dengan B. Di mana di sini A itu tetap adalah bilangan pokok, kemudian B logaritmanya, C adalah hasil logaritma. Nah, di sini ada syarat bahwa bilangan logaritma itu harus lebih besar dari 0. Jadi sekali lagi ini yang benar adalah A bilangan pokoknya pangkat C sama dengan B sama dengan ini logaritmanya. Jadi bentuk lain dari logaritma itu sekali lagi adalah bentuk pangkat yang seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Kemudian dalam logaritma itu yang banyak pembahasannya adalah pada sifat-sifat yang ada pada logaritma. Jadi kalau konsep sebenarnya persis seperti perpangkatan seperti ini. Jadi sekali lagi saya tuliskan di bawah A log B sama dengan C, maka ini sama dengan A pangkat C sama dengan B. Dibuat pangkatnya seperti ini. Artinya kalau misalkan A log B, C-nya berapa? Tinggal ditentukan saja. Kalau A dan B ditentukan, A pangkat berapa yang sama dengan C? Tinggal seperti itu. Oke, gitu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu sifat yang ada pada logaritma ini. Yang pertama, kalau bilangan pokok dan logaritmanya sama, maka ini sama dengan 1. A log A sama dengan 1. Jadi 2 log 2 sama dengan 1. 1000 log 1000 sama dengan 1. Berapapun, yang penting bilangan pokok dan logaritmanya sama, maka hasil logaritmanya ini sama dengan 1. Karena kenapa? Kembali ke tadi, berapa pangkatnya agar ini sama. Jadi ini kan kalau dirubah ke bentuk pangkat sesuai dengan definisi tadi, ini kan sama dengan dua yang ini, dua pangkatnya ini 1 sama dengan 2. Artinya 2 pangkat berapa yang sama dengan 2? Dipangkatkan 1. Oke, ini sifat yang pertama, bilangan pokok dan logaritmanya sama, maka hasil logaritmanya adalah sama dengan 1. Oke, itu sifat yang pertama. Yang kedua, A log 1, maka ini sama dengan 0. Kalau bilangan logaritmanya 1, berapapun bilangan pokoknya, maka hasilnya sama dengan 0. Karena kenapa? Seperti halnya pada bentuk pangkat kemarin, berapapun ketika dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Jadi di sini ini kan kalau dirubah ke bentuk pangkat, ini kan A bilangan pangkat dipangkat berapa agar ini sama dengan 1? Ini kan A pangkat
0 sama dengan 1. Berapapun bilangan pokoknya, kemarin kita sudah bahas bahwa ketika bilangan pokok berapapun dipangkatkan 0 maka hasilnya sama dengan 1. Jadi ini 25 log 1 pasti sama dengan 0. Berapapun, sekali lagi, bilangan pokoknya ketika logaritmanya 1 maka hasilnya sama dengan 0. Itu sifat yang kedua. Sifat pertama tadi bilangan pokok dan logaritma sama maka hasilnya sama dengan 1. Kemudian bilangan pokoknya bilangan logaritmanya 1 maka berapapun bilangan pokoknya pasti sama dengan 0. Kemudian sifat yang ketiga, jika X adalah sebarang bilangan positif maka A log A pangkat X sama dengan X. Jadi ketika bilangan logaritmanya berbentuk pangkat seperti ini, maka ketika bilangan pokok pada pangkat, bentuk pangkat yang ini sama dengan bilangan pokok pada logaritma yang besar ini sama, maka hasilnya sama dengan pangkat ini. Jadi contoh 2 log 2 pangkat 5, maka ini sama dengan 5 karena ini sudah sama. Kemudian misal 2 log 8 sama dengan berapa? 8 kan beda dengan ini. Nah ini kita rubah, bisa nggak dibuat bilangan pangkat yang bilangan pokoknya sama dengan 2? Maka ini sama dengan 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Karena ini sama dengan ini maka hasilnya sama dengan 3 gitu. Jadi samakan dulu bilangan ini jadikan bentuk pangkat. Kalau sudah bentuk pangkat tinggal dilihat apakah sama. Kalau tidak berbentuk pangkat seperti ini maka dilihat apakah ini bisa dirubah menjadi bentuk pangkat yang bentuk pangkat di sini bilangan pokoknya sama dengan bilangan pokok pada logaritma yang besar ini. Kalau bisa maka dirubah, misal 2 log 1024. Kemarin kita sudah bahas 1024 itu sama dengan 2 log 10. Maka karena ini sudah sama, maka ini sama dengan 10. Gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi intinya adalah ketika logaritmanya bentuknya adalah bentuk pangkat dan bilangan pokok pada bentuk pangkatnya ini sama dengan bilangan pokok pada logaritma, maka hasilnya ini sama dengan pangkatnya. Oke, itu sifat yang ketiga. Sifat berikutnya, sifat yang keempat. Sebenarnya ini sama dengan tadi bentuk pangkat. Cuma kalau tadi kan sama bilangan ini pangkatnya dengan bilangan pokoknya. Kalau tadi kan contohnya 2 log 2 pangkat 3. Maka ini sama dengan ini ke depan. Ini sebenarnya sama sebenarnya. Ini pindah ke depan. Jadi 3 kalikan 2 log 2 kalau menggunakan sifat yang ini. 2 log 2 berapa? Karena ini sudah sama, maka ini sama dengan 1. Maka ini sama dengan 3. Jadi kalau bentuk pangkat bisa memindahkan pangkatnya. Misal kalau tadi kebetulan kalau tahu kalau ini kan sebenarnya 2 log 8 sebelumnya. Kalau ternyata tidak bisa atau tidak sama, misal 2 log 9. 9 itu bisa dirubah menjadi bentuk pangkat, tapi bilangan pokoknya bukan 2. Berapa? 2 log 3 pangkat 2. Ini tidak sama, yang ini 2 bilangan pokoknya, yang pada bentuk pangkatnya bilangan pokoknya 3. Maka ini bukan sama dengan pangkatnya, tapi pangkatnya bisa dipindah ke depan. Ini menjadi 2 kalikan 2 log 3. Seperti itu. Artinya bentuk-bentuk kayak ini biasanya di soal itu ditentukan misal diketahui 2 log 3 itu sama dengan A, maka sama dengan A ya. Maka tentukan 2 log 9 kayak itu. 2 log 9.
tentukan. Maka dengan cara yang tadi kita ini hasilkan 2 log 9 itu 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, 2-nya ini pindah ke depan seperti ini. 2 kali log 3, 2 log 3. 2 log 3 di sini diketahui. Sebenarnya ada nilainya kalau kita menggunakan kalkulator 2 log 3 itu berapa. Cuman hasilnya pasti tidak bulat. Ini misalkan diketahui, kita tinggal substitusikan atau masukkan 2 log 3 itu. Jadi ini sebenarnya sama dengan 2 kalikan A atau sama dengan 2A. Jadi hasilnya tidak dalam bentuk logaritma. Nah, biasanya bentuk-bentuk soal itu nanti akan kayak gini. Kalau hasilnya kadang diketahui berapa, 0, berapa kayak gitu, atau dianggap sama dengan suatu variabel tertentu. Jadi misalkan seperti ini. Intinya sekali lagi pada sifat yang keempat, kalau logaritma yang ini kan bukan bilangan pokok, yang ini logaritmanya bentuk pangkat, pangkatnya bisa kita pindah ke depan. Jadi ini X pangkat N bisa kita pindah ke depan. Contoh misalkan kalau yang langsung bentuknya 3 log 5 pangkat 12 berapa? 12-nya kita pindah, 12 ini tetap 3 log 5 kayak gitu. Memindahkan atau memindahkan ke depan pangkat dari logaritmanya. Beda halnya dengan 2 log 3 kuadrat, itu beda. Ini berarti kan ke semuanya yang dipangkatkan. Kalau yang bentuk kayak gini berarti hanya ininya yang dipangkatkan. Hanya 5 yang dipangkatkan. Nah gitu. Jadi ini sifat yang nomor 4. Kemudian sifat berikutnya, sifat yang nomor 6 adalah bilangan pangkat, tapi pangkatnya atau eksponennya itu bentuk logaritma. Jadi bilangan pokok pada bentuk pangkat sama dengan bilangan pokok pada logaritma. Maka ini sama dengan logaritmanya. Contoh 3 di sini 3 log 2. Ini sama dengan ini sama, berarti tinggal sama dengan ini, sama dengan 2. Kalau tidak sama, 3 2 log 3 ini sama dengan ini, tapi ini tidak sama dengan ini, maka sama dengan apa? Ya nggak bisa misalkan sama dengan 2 sama dengan 3, nggak bisa. Tidak ada bentuk penyederhanaannya, maka tetap harus dihitung 2 pangkat 2 log 3 itu berapa, hasilnya menjadi pangkat dari 3. Yang bisa disederhanakan kalau bilangan pokok di sini sama dengan bilangan pokok pada logaritmanya. Jadi kayak gitu ya. Contoh yang lain misalkan ya yang penting samalah, misalkan 5, ini 5 juga, 5 log berapa? 5 log 3 misalkan. Maka ini sama dengan 3 kayak gitu. Jadi ini sifat yang kelima. Intinya ini yang pertama adalah bentuk pangkat dulu, tapi pangkatnya bentuknya logaritma. Kemudian sifat yang keenam. Nah, kalau tadi yang pertama bilangan logaritma yang berpangkat, di sini di sifat nomor 6 ini bilangan pokok pada logaritmanya juga bentuk pangkat. Maka pangkatnya semuanya bisa kita pindah ke depan, tapi yang ini di atas ini harus ke bawah menjadi penyebut. Contoh misalkan 2 pangkat 3 log 3 pangkat 2. Maka yang ini pindah ke depan 2, yang ini juga pindah ke depan tapi ke bawah per 3. Yang ininya tetap 2 log 3. Jadi sama kayak tadi. Kalau misal hanya ini yang bentuk pangkat, misalkan 3 pangkat 5 log 2 misalkan. Tapi kan hanya ini toh, ini enggak. Ini sebenarnya sama yang kita bahas kemarin. Kalau tidak berpangkat sebenarnya semua bilangan itu berpangkat, tapi pangkatnya 1. Jadi di sini 1 per ini pangkatnya 5. Ini 3 log 2 kayak gitu. Jadi sekali lagi, kalau tadi sifatnya hanya bilangan, hanya logaritmanya yang berbentuk pangkat, kalau ini di sifat yang nomor 6 ini bilangan pokoknya juga bentuk
pangkat. Maka semuanya bisa dipindah ke depan, bisa pindah ke depan, yang ini di atas, yang ini ke bawah menjadi penyebut, ini menjadi pembilang. Makanya kalau tadi kan karena di sini kan nggak ada bentuk pangkat, sebenarnya sama konsepnya, ini pangkat 1, cuman ketika ini menjadi 1 itu menjadi penyebut, ya berapapun dibagi penyebut dibagi 1 tetap bilangan itu sendiri, kayak gitu. Ini sifat yang nomor 6. Kemudian sifat yang nomor 7, ini sebenarnya penyederhanaan dari sifat yang nomor 6 tadi. Ini kan ke atas gitu ya, pangkatnya ini ke bawah. Ini kan sebenarnya kalau yang tadi kan ditulis lagi A log A. A log A itu berapa? 1. Maka tinggal hanya M per N. Contoh 2 pangkat 6 log 2 pangkat 3. Maka ini pindah ke depan 3, ini pindah ke depan juga tapi di bawah, ini 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1. Maka ini 3 per 6, ini 1. Nah, ini tersisa 3 per 6. Kalau disederhanakan 1 per 2. Jadi penyederhanaan atau bentuk lain, tapi dari yang sifat nomor 6 sama persis dengan sifat nomor 6, tapi bilangan pokok yang di sini ini sama. Nilainya sama, contohnya di sini sama-sama 2 atau sama-sama berapapun, tinggal hanya pangkatnya saja 3 per 6. Oke, ini ada banyak sifatnya memang. Ini sifat yang ke-7. Nah, pada soal-soal itu yang paling banyak variasinya yang seperti ini, tapi tetap bentuk-bentuk umum, bentuk-bentuk dasar seperti tadi itu masih digunakan tentu. Nah, ini kalau bilangan logaritmanya perkalian seperti ini, maka ini bisa kita pecah dengan menjumlahkan. Dengan menjumlahkan, dijumlahkan, dipecah di sini dijumlahkan. Jadi contoh 2 log 6 itu kan bisa kita pecah 2 log 2 kalikan 3. Kemudian kita menggunakan sifat ini, berarti 2 log 2 ditambah 2 log 3. Intinya ini tetap sama, harus sama dengan di awalnya, sama-sama A, hanya ini yang dipecah. Jadi kalau ini lanjutkan, ini 2 log 2 ada nilainya 1. Yang ini tetap 2 log 3 karena nggak bulat. Jadi tetap penyelesaiannya sudah begini saja. 1 tambah ini berapa? Ya sudah, ini saja penyelesaiannya cukup. Kecuali diketahui, misalkan diketahui kayak tadi. Misal 3 log 2 sama dengan A. Maka yang ditanyakan adalah 3 log 18 misalkan. 3 log 18 ini intinya kalau misalkan di soal ada diketahui kayak gini, maka penyelesaiannya harus diarahkan untuk muncul 3 log 2 ini nanti. Jadi kalau ini kan 3 log 18 itu sama dengan 9 kalikan 2. Oke. Ini 3 log 9 tambah 2, ditambah 3 log 2. 3 log 9 itu kan sama dengan 3 kuadrat ya. 3 log 3 pangkat 2. 3 log 3 pangkat 2 ini sudah sama, maka ini sama dengan sama dengan 2. 3 log 2 sama dengan diketahui di sini A. Maka ini sama dengan penyelesaiannya 2 ditambah A. Kayak gitu. Oke, ini sifat yang nomor 8. Nomor 9 kalau tadi adalah perkalian, kalau pembagian, kalau tadi perkalian dijumlahkan, kalau pembagian ini menjadi menjadi pengurangan. Jadi contohnya 2 log 7 per 5. Ini sama dengan 2 log 7 dikurangi 2 log 5. Ini 2 log ini berapa? Ada nilainya, tidak bulat maksud saya. 2 log 5 juga tidak bulat, maka sudah biarkan seperti ini. Atau kalau misalkan contoh yang bisa disederhanakan, misalkan 2 log tadi 18,
7/4, 4/5 misalkan. Maka di sini 2 log 4 dikurangi 2 log 5. 2 log 4, 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Maka ini sama dengan 2 log 5. Gitu. Oke, ini yang sifat yang nomor 9. Jadi nomor 89 ini banyak juga sering digunakan di soal-soal. Untuk sifat yang ke-10 ini sebenarnya bentuk lainnya. Jadi kalau X log Y ini sama dengan memunculkan bilangan pokok baru, yang penting atas bawah sama. Ini log Y. Log Y per log X. Contoh 2 log 3 itu bisa kita pecah menjadi log 3 log 2. Gini saja sebenarnya cukup. Jadi ini saya tambahkan. Jadi kalau pangkat A itu kan kalau nggak ditulis pangkatnya berapa? 1. A pangkat 1. Kalau bentuk akar A misalkan di sini tidak ditulis, berarti di sini 2 akar kuadrat. Kalau bentuk logaritma log 100 ini kalau nggak ditulis di sini, artinya di sini 10 bilangan pokoknya. Makanya kalau di kalkulator itu langsung menghitung log 100 itu pasti sama dengan 2. Karena di sini secara default, secara otomatis kalau tidak dituliskan berarti di sini 10. 10 log 100, 10 pangkat berapa yang sama dengan 100? Sama dengan 2. Artinya begini saja sudah cukup. Atau menambahkan berapapun bilangan pokoknya, yang penting atas bawah sama. Jadi misalkan di sini kita tuliskan 3 log 3 log 3 per 3 log 2 ada apa, atau 5 log 3 per 5 log 2 ada apa, yang penting atas bawah harus sama. Jadi 2 log 3 kita bisa pecah menjadi pecahan seperti ini, menjadi sama-sama bentuk logaritma dengan memunculkan bilangan pokok atas bawah atau pembilangan dari menyebut harus sama. Sifat yang ke-11, ini bentuk akar. Ini sebenarnya bentuk akar ini sebenarnya ini sih sifatnya sama dengan yang tadi. Cuma di sini merubah bentuk akar ini ke bentuk pangkat. Jadi seperti saya sebutkan di materi sebelumnya, kalau X ini kan sebenarnya ada pangkat di sini 1 ya. Nah, ini A log X pangkat 1 per N. Oke. Sesuai sifat tadi pangkatnya ini bisa ke depan. Jadi ini 1 per N A log X. Jadi kalau bentuk akar berapapun diubah menjadi bentuk pangkat, pangkatnya bisa pindah ke depan. Itu ke-11 sifat dari logaritma. Oke, jadi ini beberapa contoh. Saya akan bahas beberapa di sini. Yang pertama, kalau 2 log X sama dengan 3 ini soalnya. Kemudian X-nya berapa? 2 pangkat. Nah, ini kan sama dengan X-nya sama dengan 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Gitu ya. Jadi untuk mencari nilai X di sini, kalau biasanya kan 2 log berapa yang sama dengan 2 log, misalkan contoh yang ini yang paling banyak lah, 4 log 64 sama dengan X. X-nya berapa gitu. Kalau ini hasil dari logaritma diketahui, yang ditanyakan logaritmanya. 2 ini kan lebih gampang harusnya. 2 pangkat 3 sama dengan ini. Jadi tinggal kita hitung X-nya sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Contoh soal yang nomor 2, 4 log 64. X-nya sama dengan berapa? X-nya berarti kan 4 pangkat berapa yang sama dengan X. Ini kita bisa merubah ini. 64 itu 4 pangkat berapa? 4 log 4 pangkat 4 4 pangkat 2 16. 16 kali 4 64, berarti 4 pangkat 3. Artinya kalau sudah begini, ini dan ini sama, berarti ini sama dengan ini. X-nya sama dengan 3. Jadi mencari dirubah ke bentuk pangkat ya, atau ya kayak gitu. Jadi 64 itu sama dengan
4 pangkat X. 4 pangkat berapa? Yang hasilnya sama dengan 64. Ini kalau dirubah ke bentuk pangkat. Kemudian 2 log 8 ditambah 3 log 9. Ini penjumlahan, bisa nggak digabung dengan sifat yang tadi? Tidak bisa, karena bilangan pokoknya berbeda. Maka kita selesaikan masing-masing. 2 log 8, 2 pangkat berapa yang sama dengan 8? Sama dengan 3. Ini 3 log 9. 9 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. Maka ini sama dengan 5. Kalau mau diselesaikan menggunakan ini, 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian ditambah 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Ini sudah sama, maka sama dengan 3. 3 log 3 ini sudah sama, maka sama dengan 2. Maka sama dengan 5. Oke ya. Nah, berikutnya kalau perkalian yang ini kan sifat yang tadi. Kalau perkalian berarti menjadi penjumlahan. 2 log 8 ditambah 2 log 16. 8 itu sama dengan 2 pangkat berapa tadi? 3. 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Maka hasilnya sama dengan 7. Begitu. Itu ya. Jadi ini silakan nanti diulang-ulang untuk kalau misalkan belum paham, sampai benar-benar paham, nanti bisa ditanyakan dari grup boleh, atau langsung pribadi ke saya. Oke, soal berikutnya di sini 3 log 81 dikurangi 7. Kalau ini bisa diubah menjadi pengurangan. 3 log 81 dikurangi 3 log 27 sama dengan yang tadi. 81 ini 3 pangkat berapa? 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Kemudian dikurangi 3 log 3 pangkat 27 itu 3. Yang penting ini yang sama, berarti sama dengan 4. Ini juga sama, 3 sama dengan 1. Oke, atau bisa langsung sih sebenarnya 81 bagi 27 itu sama dengan 3. 3 log 3 1. Ya, asal bisa ini sih teliti gitu, langsung dikerjakan begini boleh. Kemudian 2 log 8 pangkat 4. Ini bisa kita langsung pindahkan ke depan. 4 kalikan 2 log 8. 2 log 8 itu tadi kita sudah berulang-ulang ketemu dengan ini. 4 kalikan 2 log 8 itu 3. Berarti ini sama dengan 12. Oke, ini soal nomor 6. Soal nomor 7, bentuk akar dijadikan pangkat. Yang ini di dalam 4, di sini 2 log 8 pangkat 4/2. Ini bisa dipindah ke depan. 4/2 itu 2 log 8. 2 log 8, nah ketemu lagi 2 log 8 3. Ini 2. Ini nih 2. Ini berarti sama dengan. Oke ya, ini bisa dilihat lagi, bisa dipelajari lagi. Oke, contoh berikutnya. Oke, ini biasanya di soal-soal yang umum kayak gini bisa dihitung. Artinya kita kalau sudah ini diketahui log 3 sama dengan 0,477, log 2 sama dengan 0,301, maka tentu ini kita arahkan muncul log 3 dan log 2. Log 18 itu log 9 kalikan 2, atau 3 kali 6, boleh berapapun. Ini karena ini perkalian, log 9 tambah log 2. Oke, 9 ini bisa kita rubah menjadi log 3 pangkat 2 plus log 2. Ini 2-nya pindah ke depan, 2 kali log 3 tambah log 2. Oke, sudah muncul log 3 di sini. Ini log 2. 2 kalikan log 3 berapa?
0,477 0,477 ditambah log 2 nya 0,301. Tinggal hitung 0,477 kalikan 2 itu hasilnya 0,954. Nanti dicek benar apa enggak ini. 0,301 kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 0,301 ditambah 0,954 1,255. Dicek. Tadi caranya adalah seperti ini. Intinya memunculkan log 3 dan log 2 karena diketahui log 3 dan log 2. Nah, samanya dengan ini yang diketahui di sini log 2, ini log 5. Log 5 oke sudah. Ini log 8 bisa kita ubah menjadi berapa? Log 25 bisa kita ubah menjadi berapa? Ini log 5 sudah ada, saya tulis lagi. Ini menjadi log 2 pangkat 3. Nah, ini beda dengan tadi ya. Kalau 2 log 8 kan 3 ya, karena di sini tidak ditulis atau 10, nanti kita nggak bisa menentukan. Nah, ini log 5 pangkat 2. Oke. Ini log 5 saya tulis tetap dulu. Ini pangkatnya saya pindah ke depan 3 kali log 2, 2-nya kita pindah ke depan log 5. Oke, ini sudah log 5, log 2, log 5. Atau kita bisa gabung ke sini. Nah, ini 1 log 5, 2 log 5, ini 3 log 5 plus 3 log 2. Atau bisa digabung lagi, terserah gimana caranya ya. Nanti log 5-nya berapa dihitung, kalikan 3, log 2 dihitung berapa. Atau kita karena sama-sama 3 di situ log 5 tambah log 2. Oke, dihitung. Log 5-nya di sini 0,699 ditambah log 2-nya 0,301 0,699 kalau ditambahkan ini kan jadi 7, 0,7, 0,3 berarti ini 1, hasilnya 3. Oke, begitu. Saya pikir ini beberapa contoh dari sifat-sifat logaritma. Silakan kalau ada pertanyaan nanti langsung ditanyakan. Kemudian ini lagi silakan nanti dicoba untuk yang nomor 10 dan nomor 11. Kemudian di sini ini saya bahas untuk yang nomor 12. Untuk nomor 12 ini P log 27 sama dengan 3x. Jadi di sini yang ditanyakan P log 243. Jadi di sini kita harus tentukan P-nya berapa. Berarti di sini ini harusnya coba. Jadi kita tentukan P-nya itu berapa. Oke, kemudian kalau kita mau menentukan nilai P-nya berapa, berarti kan di sini P pangkat 3x. Ya, sama dengan 27. 27 itu sama dengan 3. Oke, ya sudah, biarkan seperti ini saja. P atau P pangkat 2 P pangkat 3x itu sama dengan 27. Oke, coba yang di sini berarti untuk P log 243 itu sama dengan 243 itu sama dengan 3 pangkat berapa? Ini yang harus dihitung berapa pangkatnya. Oke, ini sama dengan 3 pangkat 5. Jadi di sini kita mencoba memodifikasi. Ini kan
P3 pangkat 5. Artinya kita menentukan berapa di sini nilainya. Artinya ini P pangkat 3X ini kan 27 itu kan sama dengan 3 pangkat 3. Itu ya. Nah, kemudian 3 pangkat 3. Oke. Maka di sini 3 pangkat 3 itu bisa, ini harusnya kayaknya tidak ada X-nya ini. Oke, kalau misalkan seperti inilah 3 pangkat 3. Kalau misalkan jadi di sini kan P pangkat A misalkan sama dengan 3 pangkat 5. Nah, yang ditanyakan hanya ini berapa. Kalau kita sama-sama kalikan ini dengan 3 pangkat 2, ini juga 3 pangkat 2. Berarti ini 3 pangkat 2 kalikan P pangkat 3X. Ini 3 pangkat 5. Oke, kemudian 3 pangkat 5 itu kalau tidak ada X-nya, iya sih harusnya ada X-nya sih biar nggak ribet, Oke, jadi di sini P log 27 sama dengan 3. Maka P pangkat 3 itu sama dengan 27. Oke, harusnya seperti ini sih. Berarti ini P pangkat 3 ini sama dengan 3 pangkat 3. Artinya P-nya pasti sama dengan 3. Kemudian kalau seperti ini lebih mudah menyelesaikannya. Ini ketinggalan mungkin. Jadi di sini P karena 3 log 243. Oke. Ini 3 log 243 itu sama dengan tadi 3 pangkat 5. Maka ini sama dengan 5 hasilnya gitu. Jadi kalau di sini harus menentukan P-nya berapa, jadi ini harusnya tidak ada X-nya, maka kita bisa menentukan nilai P-nya berapa. Kemudian kita bisa menentukan hasil dari P log 243 itu karena kita sudah mendapatkan nilai P-nya sama dengan 3. Oke, seperti itu. Kemudian materi yang terakhir, jadi persamaan logaritma. Ini saya bahas satu saja, yang penting dipahami dulu. Jadi persamaan logaritma itu, jadi kalau di sini silakan bisa dipelajari. Artinya membuat ini sih. Kalau misalkan A log X sama dengan A log Y, maka ini sama, karena sudah sama di sini, maka ini sama dengan X sama dengan Y. Jadi contoh, misalkan ini satu contoh saja mungkin cukup, 4 log 7X sama dengan 3. Maka ini kita bisa munculkan log dengan kayak tadi, A log 7X sama dengan, ini kan ini mau mencari nilai X-nya berapa? 3 itu bisa didapat dengan kita memunculkan 4. Tetap harus muncul 4 log agar bisa menghilangkan kayak tadi, menghilangkan logaritmanya. Berapa agar sama dengan 3? Maka kita bisa munculkan 4 log 4 pangkat 3. Gitu ya. Jadi kan 4 log 4 pangkat 3 kan sama dengan 3. Karena ini sudah sama, berarti 7X sama dengan 4 pangkat 3. Berarti X-nya sama dengan 4 pangkat 3 per 7. 4 pangkat 3 itu 16 tadi, 4 pangkat 3, 4 kali 4 16, 4 kali 4 itu 16, kalikan 4 lagi sama dengan 64 per 7. Tuh, jadi ini nilainya. Satu lagi contoh terakhir. Oke, misalkan seperti ini, nilai-nilai X yang memenuhi. Ini kan tetap X log 3 min X kuadrat. Di sini tetap memunculkan X log berapa agar sama dengan 2? X pangkat 2. Kayak gitu aja. Jadi ini sudah sama X log, maka ini tinggal X kuadrat sama dengan kuadrat. Berarti ini pindahkan ke sini. X kuadrat plus X kuadrat sama dengan 3. 2X kuadrat, ini 3. Berarti X kuadratnya sama dengan 3 per 2.
Jadi X-nya sama dengan plus minus akar 3/2. Ini mengantisipasi kemarin kita bahas bentuk akar. Jadi tidak hanya positifnya saja yang menghasilkan bentuk kuadratnya. Jadi X-nya sama dengan plus akar 3/2, satunya X-nya min 3/2. Kayak gitu. Ini ke persamaan kuadrat materi yang lain. Ini hanya menyinggung tentang persamaan logaritma. Oke, saya pikir cukup. Untuk yang lain tadi sudah ada yang nomor berapa tadi? 10 dan 11. Kemudian di sini ini silahkan dicoba yang nomor berikutnya, nomor 3, kemudian nomor 4 persamaan logaritma. Kemudian ini yang nomor enggak sudah. 3 dan 4 saja. Oke, ini yang nomor 3, ini yang nomor 4. Oke, saya pikir cukup. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.